Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam materi Sunan Gunung Jati. Mari kita simak materi berikut. Biografi Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan salah satu tokoh wali Songo yang cukup terkenal dalam kisah sejarah perjuangan melawan penjajah dan dalam kisah perkembangan agama Islam di tanah Jawa, khususnya daerah Jawa Barat. Sunan Gunung Jati sebenarnya telah melakukan perjalanan dakwah ke berbagai wilayah di Nusantara. Namun beliau lebih dikenal ketika sedang memperjuangkan Islam di Kesultanan Cirebon. Selain sebagai pendakwah atau penyebar agama Islam, Sunan Gunung Jati juga dikenal sebagai pahlawan. Asal-usul Sunan Gunung Jati. Nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syekh Syarif Hidayatullah. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi. Ayahnya adalah Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar, seorang mubalik dan musafir besar dari Gujarat, India, yang dikenal sebagai Syekh Maulana Akbar. Sedangkan ibu Sunan Gunung Jati adalah Nyai Rara Santang Sarifah Mudaim, yaitu putri dari Sri Baduga Baharaja Prabu Siliwangi dari Nyai Subang Larang dan merupakan adik dari Kiang Santang atau Pangeran Walang Sungsang yang bergelar Cakrabuana atau Cakrabumi. Pada usia 25 tahun, Sunan Gunung Jati sudah dikenal sebagai ulama penyebar agama Islam yang sangat dihormati. Beliau juga disegani karena kepemimpinannya yang sangat adil dan bijaksana. Sunan Gunung Jati berhasil menyebarkan agama Islam dengan mengajak seluruh prajuritnya dan masyarakat masuk ke dalam agama Islam. Pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati mundur dari jabatannya hanya untuk menekuni dakwah. Kekuasaan kemudian diserahkan kepada Pangeran Pasarean. Pada tahun 1568 Masehi, Sunan Gunung Jati wafat pada usia 120 tahun di Cirebon. Ia dimakamkan di daerah Gunung Sembung, Gunung Jati, sekitar 15 km sebelum kota Cirebon dari arah barat. Selanjutnya, peninggalan bersejarah Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid Agung Sang Cipta Rasa dibangun pada zaman Sunan Gunung Jati tahun 1489 Masehi. Saat itu Sunan Gunung Jati dan Raden Sepat ditugaskan untuk menjadi arsitektur dalam pendirian masjid. 500 pekerja dari Majapahit, Demak, dan Cirebon dikerahkan untuk menyelesaikan pembangunan yang konon dikerjakan hanya dalam rentang waktu semalam. Makam. Banyak peziarah yang selalu datang untuk berdoa di makam Sunan Gunung Jati, sehingga makam ini selalu dijadikan salah satu destinasi wajib untuk kegiatan ziarah wali. Makam Sunan Gunung Jati beberapa kali mengalami pemugaran untuk menambah fasilitas bagi peziarah sehingga lebih nyaman dan layak. Naskah kuno. Naskah ini ditulis oleh Sunan Gunung Jati yang tersimpan di Kesultanan Cirebon. Banyak mahasiswa yang mempelajari naskah ini sebagai bahan penelitiannya. Jumlah naskah-naskah kuno ini ada ratusan, namun hanya ada beberapa saja yang sudah diterjemahkan. Gamelan. Ada satu set gamelan yang menjadi salah satu peninggalan Sunan Gunung Jati yang digunakan sebagai media dakwah. Dalam satu set gamelan tersebut ada 3 gong, saron, serta bonang. Gamelan tersebut terdapat di Museum Pusaka Keraton Kasepuhan yang ada di Cirebon. Set gamelan ini merupakan hadiah dari Sultan Trenggono pada abad ke-15 Masehi. Selanjutnya, ajaran akhlak Sunan Gunung Jati. Berikut ini adalah ajaran akhlak Sunan Gunung Jati. Yang pertama, berkaitan dengan ketakwaan dan keyakinan. Ibadah itu harus terus-menerus dan istiqomah. Titip kaum fakir. Hati harus bersyukur kepada Allah. Banyak-banyaklah bertaubat. 2. Berkaitan dengan kedisiplinan. Jangan mengingkari janji. Jangan belajar untuk kepentingan yang tidak benar atau disalahgunakan. 3. Berkaitan dengan kearifan dan kebijakan. Jauhi pertengkaran. Jangan suka berbohong. Jika kaya harus dermawan. Jangan suka menghina orang. Harus mawas diri. Tampilkan perilaku yang baik. Carilah rezeki yang halal. Jangan sombong dan takabur. Jangan dendam. Berkaitan dengan kesopanan dan tata krama. Harus hormat kepada orang tua. Harus hormat pada leluhur. Hendaklah menyayangi sesama manusia. Hormati tamu. Berkaitan dengan kehidupan sosial. Jangan berangkat haji ke Mekah jika belum mampu secara ekonomi dan kesehatan. Jangan mendaki gunung tinggi atau menyelam ke dalam lautan jika tidak mempunyai persiapan atau keterampilan. Jangan menjadi imam dan berkhutbah di Masjid Agung jika belum dewasa dan mempunyai ilmu keislaman yang cukup. Jangan berdagang jika hanya dijadikan tempat bergerombol orang. Jangan berlayar ke lautan jika tidak mempunyai persiapan yang matang. Nah anak-anak, itu tadi sejarah kebudayaan Islam materi Sunan Gunung Jati. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.